Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut, dapat mengirim surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Saat ini secara sepintas kita akan saya akan memberikan penjelasan secara singkat soal apa itu upah minimum. Dahulu dikenal dengan upah minimum regional atau upah minimum tingkat 1 di provinsi. Juga ada upah minimum tingkat 2 kabupaten dan kota. Tetapi kemudian berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 226 tahun 2000, istilah upah minimum regional tidak lagi digunakan. Yang digunakan adalah upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Nah, ketika kita bicara soal upah minimum, sederhananya adalah di dalam di dalam beberapa peraturan perundang-undangan itu sendiri memberikan definisi secara limitatif. Tetapi sederhananya adalah ketika kita bicara soal upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota, kita bicara soal standar pengupahan terendah. Jadi standar pengupahan terendah itu diatur dalam peraturan daerah, baik peraturan daerah tingkat provinsi maupun peraturan daerah tingkat kabupaten kota. Nah, standarnya adalah kalau di dalam peraturan daerah itu diatur limitatif, terbatas, hanya dalam 1 tahun. Jadi tiap tahun harus mengalami proses perubahan. Nah, kalau misalnya bicara upah minimum, berarti pola perhitungannya adalah bulanan. Per bulan misalnya standar upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten adalah 3 juta. Maka setiap pengusaha, siapapun dia, apakah itu badan hukum, apakah itu bukan badan hukum, apakah itu perseorangan yang memiliki tenaga kerja atau karyawan, seyogianya memberikan pengupahan standar terendah adalah 3 juta. Standar terendah tidak boleh kurang dari standar terendah tersebut. Kalau kurang, maka kemudian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya secara spesifik peraturan daerah tersebut berlaku. Memang dalam peraturan daerah terbatas untuk soal permintaan pertanggungjawaban secara pidana, tetapi di dalam peraturan tertinggi Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja dimungkinkan dimintai pertanggungjawaban secara serius. Nah, memang ada beberapa usaha mikro dan kecil yang dikecualikan dari upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten. Tentunya dengan penghasilan yang dihitung per tahun berapa. Nah, kalau kemudian ada pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang kemudian memberikan upah di bawah dari upah minimum kabupaten, kota, atau upah minimum provinsi, maka seyogianya harus dilakukan proses pengawasan. Siapa yang harus awasi? Tentunya dinas terkait, dinas ketenagakerjaan yang harus melakukan proses pengawasan terhadap pola pengupahan yang ada di wilayah kabupaten atau yang ada di wilayah provinsi. Harus dilakukan proses pengawasan yang cukup ketat. Kalau tidak, pelanggaran tersebut terjadi. Dan tentunya ketika pola pencegahan tidak lagi efektif, ketika tidak lagi memiliki hasil yang maksimal, maka ada langkah-langkah hukum, langkah-langkah penyelesaian perkara-perkara pemberian upah tidak sesuai dengan rasio yang telah ditentukan. Di dalam Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ada tahapan proses mediasi. Karyawan tentunya dapat mengajukan keberatan, dapat mengajukan pengaduan, dapat mengajukan laporannya kepada Dinas Tenaga Kerja untuk dimediasi. Perkaranya harus dimediasi.
Kalau kemudian ternyata proses mediasi itu tidak memiliki hasil yang maksimal, maka Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan anjuran. Atas dasar anjuran itulah kemudian tenaga kerja tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pancasila. Nanti kemudian Pengadilan Hubungan Industrial Pancasila yang memutus perkaranya seperti apa. Sebetulnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan pilihan pidana. Jadi setiap pengusaha, setiap perusahaan apapun yang memberikan upah di bawah standar, di bawah upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota, dapat dipidana berdasarkan undang-undang yang sudah berlaku. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya bagikan. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut dapat mengirim surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian, salam hormat dari saya.